Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para jamaah, wabil khusus datang guru lan para senior pembimbing saya. Pada kesempatan yang bahagia ini, alhamdulillah berkat bimbingan Romo Yai serta bimbingan dari senior-senior yang saya pernah temui, saya mulai mengerti cara bagaimana mengamalkan Sirul Asrar, dan saya benar-benar baru belajar mengamalkan Sirul Asrar. Namun apa yang terjadi, Gus? Ketika dalam keadaan khusus niku mboten kepangin apa-apa. Ananging waktu kula lelengan menikmati kopi, menikmati rokok, kula niku niki nopo dianggap mimpi, ya senatane kula mboten mimpi, tapi dinyatakan nyata memang kula tidak pergi kemana-mana. Pada saat itu saya diajak jalan-jalan bersama rekan-rekan menuju bangunan yang bertingkat. Setelah sampai di bangunan yang bertingkat, ketika saya mau naik ke tangga, saya ketemu dengan aki-aki, kalau orang Sunda bilang. Saya juga memang sudah tua, tapi beliau lebih tua dari saya. Sehingga saya bertanya kepada beliau, Ki, benarkah sholat itu dongeng? Jawaban aki-aki tersebut, tidak. Sholat itu dongeng? Nggih, aku tanglet, Ki, nopokah bener sholat itu dongeng? Aki-aki tersebut menjawab tidak. Lalu saya digeret tangan saya oleh teman saya dari belakang. Kamu salah takon ke jin. Ya benar jawabannya tidak. Nah setelah itu saya sadar kembali, Gus. Kalau dibilang tidur, ini posisi rokok masih di selapan tangan saya. Jadi jangankan tidur, kalau istilahnya mengantuk saja pasti posisi rokok sudah berubah, Gus. Niku yang pertama kula tangledaken. Selanjutnya kesan dan pesan kula selama kula mengikuti langsung teriki. Pesan dan kesan kula merasakan, kalau boleh saya katakan, Gus, ngapunten, saya menemukan miniatur sorga hanya di tempat Guslot ini. Mengapa saya berani bilang begitu? Karena saya yakin di sini orang tanpa usaha, tanpa kerja bisa makan sekenyangnya. Dan termasuk saya yang ongkosnya pas-pasan masih bisa menikmati kopi dan rokok. Padahal di luar sana orang yang tidak punya duit mana mungkin bisa menikmati rokok. Maka saya beranikan saya ini menikmati surga di tempat Gus ini. Adapun pesan kami terutama kepada yang sepuh baru ke sini, mohon maaf bukan saya mengajari, tapi saya berdasar ini sharing saja. Tolong kalau ke sini jangan hanya sekedar mencari ilmu, tapi tolong ditambahi dengan niat yang kuat untuk mencari jalan Shirathul Mustaqim. Karena pepatah mengatakan, kalau ilmu tidak diamalkan, berapapun banyaknya ilmu, ini ibarat pohon yang tak berbuah. Tapi yakinlah, walau pengalaman saya ini baru secuil mendapatkan ilmu dari Gus, karena saya mencari jalannya, alhamdulillah saya menikmati surga ini. Dan yang ketiga, ketika saya dengar juga perjuangan Gus membimbing kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya Gus. Bukan saya tidak mau istilahnya berterima kasih atas jasa-jasa jenengan, tapi apalah daya kami adalah hamba yang doib, la haula wala quwata illa billah. Dari itu Gus, saya mohon sebelum saya dibaiat nanti, mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian wabil Gus. Dan apabila selama ini banyak kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon ngapunten ingkang kathah. Matur nuwun Gus, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ula, semua yang hadir, aku husnudon, hanya satu untuk meraih menuju bangunan yang sangat mulia, sangat luhur, yaitu hadratillah, singgasana Allah. Walaupun satu dengan yang lain diperjalankan Allah tidak sama, tapi saya yakin jenengan semuanya mempunyai niat tulus, hati hanya satu untuk sampai ke hadratillah. Kami pun sudah menganggap panjenengan semuanya bukan orang lain, bahkan saya anggap sudah sebagai anak saya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang sudah Allah pesankan, gejo ising rapet, lakukan sesuai dengan apa yang menurut Kanjeng Nabi lakukan. Perbedaan antara kisah dan risalah sangat beda, Pak. Dongeng dengan risalah beda. Kalau dongeng ikut cerita kejadian hanya pada seseorang saja. Sebagai contoh, itu hanya sebagai contoh untuk kita. Kalau risalah ini sampai akhir zaman, harus itu disampaikan, tur juga harus itu dilakukan. Urusan secara dohir di dalam risalah itu, kulitnya itu bagaimana macam bentuknya, monggo, karena zaman demi zaman nggak sama. Zaman dulu digerus oleh zaman berikutnya, zaman berikutnya akan digerus oleh zaman berikutnya. Ingatlah, namanya HP sebelum Android itu ono jenenge HP jadul. Digerus oleh zaman, akhirnya jadul sampai sekarang. Nggih, tasik wonten sing damel yawan, yang bikin, yang make masih ada, tapi sudah enggak produksi karena sudah tidak zamannya. Sekarang zamannya HP tutul-tutul. Dulu mak klotak lah ngoten nggih. Sekarang tutul-tutul. Nanti zamannya berikutnya ya beda lagi nanti. Wis. Ingat, apa yang jenengan nikmati di pondok itu semata-mata datang dan kembalinya dari Allah. Itulah yang dimaksud dinul qayyimah. Apa dinul qayyimah? Agama sing lurus, sing ngajarno tauhid murni. Ini sudah tidak lagi tendensi apapun. Makanya besok sebagai penutup, habis
beat, tolong pengurus bikin tumpeng sak kuwate awakmu, sak kuwate. Mbuh isine tumpeng, mbuh kreweng, mbuh boto, mbuh wis iku aku gak muruki, sampean wis ngerti di minangka syukuran Allah telah memberikan satu kesempatan pada kita sebelum kematian, kita sudah dibimbing Allah lewat jalur dinul qayyimah niki. Ngoten. Yes, lanjut. Ada yang bertanya urusan apa nek ana kurangi ning pondok nggih, termasuk ponten nggih. Pontene jelas masih kurang dari harapan nggih, mohon maaf karena memang keterbatasan fasilitas kami tempat, sehingga kami untuk membuat konten masih jauh dari harapan. Tapi tetap semuanya itu kita harus meresapi, yang memproses seperti itu juga Allah. Oke, lanjut.